Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan mengenai fungsi daripada cloner di sini. Jadi cloner ini yaitu memberikan duplikasi objek sesuai dengan jalurnya di sini. Sekarang saya akan memberikan salah satu contoh untuk memodif objek menggunakan cloner dengan menggunakan objek sphere di sini ya. Sekarang kita klik objeknya dulu ya, sphere. Lalu kedua kita akan memilihkan objek clonernya ya dengan diklik menu More Graph di sini. Lalu pilih cloner di sini ya. Selanjutnya kita gabungkan atau kaitkan antara objek sphere ke cloner di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini kita misalnya clone-nya kita modenya kita rubah ya. Boleh dirubah-rubah, misalnya kita menggunakan yang radial. Lalu kita untuk cone sama radiusnya misalnya diatur di sini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Kalau kita menggunakan yang mode radial. Nah, bagaimana kalau misalnya menggunakan mode linear? Maka tampilannya akan seperti ini. Misalnya kita ganti mode yang grid array, nah maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita fungsi radial, maka akan tampilannya seperti ini. Jadi boleh diatur untuk atributnya di sini ya. Dan seperti ini. Radius, cone-nya juga boleh diatur. Ini ya. Ini fungsi daripada cloner. Selanjutnya saya akan memperkenalkan mengenai fungsi daripada metabol ya. Kita file new saja. Kita sama akan menggunakan objek sphere ya di sini. Memperkenalkan fungsi daripada metabol ya. Jadi metabol itu yaitu sebuah objek bola dengan sebuah bidang potensial yang terpusat pada titik pusatnya, contohnya ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan objek sphere yang akan digunakan di sini. Selanjutnya kita membuat objek sphere menjadi 4 objek ya. Di sini misalnya kita dibuat 4 objek di sini. Kita tarik objek yang kedua misalnya ke atas ini ya. Objek ketiga misalnya kita tarik ke bawah. Ini objek keempat misalnya kita tarik ke samping sini ya. Nah, ini 4 objek sphere di sini. Lalu kita klik yang metabol di sini ya. Kita klik objek metabol di sini. Klik saja. Lalu 4 objek sphere ini kita gabungkan atau kaitkan ke metabol ya. Kita kaitkan ke metabol. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu akan kita atur ya untuk atributnya di area sini. Misalnya yang pertama kita coba ke bawahkan ya. Coba perkecil. Kita ke bawahkan sini. Boleh diatur-atur ya, disesuaikan saja untuk pengaturannya di sini ya. Nah, misalnya di sini untuk radiusnya boleh diatur-atur ya. Misalnya sphere yang ketiga misalnya ya, kita untuk radius kita atur-atur di sini misalnya perbesar. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Untuk yang boleh diatur-atur untuk radiusnya misalnya kita perkecil sini ya. Untuk sphere yang pertama boleh diperkecil di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk objek yang lain boleh atributnya boleh diatur-atur ya. Disesuaikan saja untuk atributnya, radiusnya ya. Ini tinggal diatur-atur saja ya.
Nah, untuk ini supaya lebih halus si tampilannya, kita klik aja ini ya, checklist ya. Nah, supaya tampilannya akan lebih halus di sini ya. Boleh diatur-atur untuk editor subdivision, misalnya kita atur-atur ya. Nah, maka dia akan lebih halus ya. Kita perkecil ya di sini tampilannya ya. Dia supaya lebih halus ya. Misalnya ini tinggal diatur-atur saja ya. Untuk tampilannya coba kita perkecil untuk tampilannya seperti ini ya. Ini kita dekatkan sedikit seperti ini. Oke, lalu kita berikan warna ya supaya tampilannya lebih menarik. Di sini kita kasih warna. Untuk mewarnai sama klik create new material, lalu kita kasih warna yang boleh warnanya warna yang mana gitu. Misalnya saya kasih warna black ya, sini klik saja. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Ini fungsi daripada metabol ya. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan lagi mengenai fungsi daripada sprint mask, yaitu memadukan sprint dengan sprint mask di sini ya. Jadi saya akan menggunakan fungsi daripada sprint mask untuk selanjutnya di sini. Boleh kita file new saja. Kita akan menggunakan objek cycle dan rectangle contohnya ya. Misalnya saya klik objek yang cycle sama rectangle di sini ya. Nah, selanjutnya kita klik ya sprint mask-nya di sini. Kita klik sprint mask di sini. Jadi kita sprint mask di sini seperti ini ya. Klik saja. Lalu objek rectangle sama cycle kita gabungkan atau kita kaitkan ke sprint mask di sini. Nah, lalu objek cycle kita tarik sehingga membentuk seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita extrude dia supaya tampilannya ketebalannya akan terlihat. Kita extrude ya. Klik extrude. Lalu kita kaitkan. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Boleh diatur-atur untuk atributnya. Misalnya modenya boleh diganti. Misalnya mau B subtract A. Nah, tampilannya akan seperti ini. Atau misalnya A subtract B. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Atau misalnya kita untuk aksisnya kita rubah misalnya ya, Z plus Y misalnya, along Y, maka tampilannya akan seperti ini. Atau misalnya XY plus Z tampilannya. Ini boleh diatur-atur untuk tampilannya atau si atributnya ya. Misalnya atau ini A subtract B, maka tampilannya akan sih. Boleh diatur-atur ya sama teman-teman untuk si tampilannya mau seperti apa ya. Ini fungsi daripada sprint mask ya. Yang terakhir di sini saya akan memperkenalkan mengenai fungsi daripada sweep. Di sweep ini digunakan untuk membentuk objek ke mode 3 dimensi. Kita file new saja di sini. Yang pertama kita akan menggunakan objek rectangle sama objek helix di sini ya. Ini kita akan menggunakan daripada rectangle sama si helix di sini. Ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan klik objek sweep-nya ya. Kita klik objek sweep-nya. Kita klik objek sweep di sini. Lalu kita kaitkan antara rectangle sama helix-nya ke sweep ya.
seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Lalu kita di atribut plan-nya kita akan ganti ya. Misalnya plan Z, maka tampilannya akan seperti ini. XY, maka tampilannya seperti ini yang tadi ya. Lalu XZ, tampilannya akan seperti ini ya. Kita akan gunakan fungsi daripada XZ ya. Nah, seperti ini. Lalu kita fungsi rectangle kita atur ya di area sini. Kita akan atur atributnya, misalnya untuk objeknya kita width-nya kita ganti, misalnya boleh tinggal diklik-klik saja. Misalnya ganti seperti ini ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini width-nya misalnya 50, height-nya boleh diatur ya. Misalnya coba kita kasih 100, maka tampilannya akan seperti ini ya. Lebih tipis untuk tingginya misalnya. Boleh tinggal diatur-atur saja untuk tampilannya ya. Mau seperti apa? Misalnya kita klik roundingnya, maka dia akan lebih halus sih tampilannya ya. Nah, misalnya kita height-nya kita besar, misalnya 153 seperti ini ya. Misalnya helix-nya kita atur juga ya, star radiusnya misalnya kita kasih misalnya kita kasih 100, tampilannya seperti apa ya. Nah, tampilannya jangan seperti ini ya. And radiusnya juga misalnya kita kasih 100 saja. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Boleh tinggal diatur-atur untuk misalnya untuk end angle-nya boleh kita atur, atau misalnya star angle-nya misalnya kita atur, boleh diatur-atur saja. Nah, seperti ini ya. Boleh tinggal diatur-atur aja untuk plan, misalnya XZ, XY. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Misalnya ZY, dia akan ke sebelah sini. Ini disesuaikan saja untuk tampilannya ya. Baik, untuk pertemuan sekarang kita memperkenalkan objek di sini ya, fungsi daripada yang pertama tadi cloner, kedua metabol, ketiga spline mesh, keempat sweep. Baik, terima kasih untuk pertemuan sekarang. Dicukupkan dulu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.